Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. Di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai passing grade terbaru yang telah diterbitkan oleh BKN atau Menpan RB. Jadi ini sumbernya dari Instagram resmi BKN Go ID Official ya. Di sini aku akan bacakan. Sumbernya dari keputusan Menpan RB nomor 1023 tahun 2021 yang mana untuk passing grade nilai terendah TKP berubah naik menjadi 166 dari yang sebelumnya waktu seleksi Catar tahun 2021 untuk TKP itu 156, tapi sekarang ditambah poinnya jadi 166, ketambahan 10 poin. Untuk formasi jenis kebutuhan umum, TWK-nya nilai terendah 65, TIU 80, TKP 166. Untuk yang lain terkait formasi disabilitas, cum laude dan lain sebagainya, itu perbedaannya ada di TIU. Kayak gitu ya. Terus kalian bisa lihat selanjutnya untuk formasi umum jabatan tertentu itu apa saja. Terus slide yang ketiga, formasi umum jabatan tertentu juga apa saja, kayak gitu. Kalian bisa baca sendiri nanti. Tapi yang mau aku garis bawahi di sini adalah untuk formasi umum soalnya tetap 110 soal dengan durasi waktu 100 menit. Dan kenaikan dari nilai terendah TKP ini apakah berbahaya bagi kalian? Kayak gitu ya. Jadi kita akan ulas dan akan memperbandingkan dengan passing grade atau nilai ambang batas seleksi sebelum-sebelumnya. Jadi baru tahun 2021 ini jumlah soal SKD berubah jadi 110. Yang mana sejak pertama kali tahun 2013 untuk Kemenkumham ya, itu jumlah soalnya 100 sampai tahun 2019. Kayak gitu. Terus untuk menitnya dulu 90 menit dan sekarang udah berubah. Terkait perubahan ini apakah berbahaya TKP? Mengingat kalau tahun sebelumnya itu, coba aku ingat-ingat ya, kalau nggak salah ingat itu passing grade-nya antara 126 atau 136, aku lupa ya, untuk tahun sebelumnya. Tapi sekarang jadi 166. Namun yang perlu kalian ingat, untuk TWK itu kan soalnya, jumlah soalnya kan 30. Ini 30, kalau dikali 5 kan 150 nih nilai sempurna. Dan yang diambil nilai terendahnya 65, nilai terendahnya, agar kalian bisa lulus passing grade. Untuk TIU itu kan ada 35 soal. Kalau dikali 5 otomatis berapa? 175 ya. Itu nilai terendah 80. Jadi kalian sedapat 80 baru bisa lolos passing grade. Kalau untuk TKP karena jumlah soalnya 45 kali 5 itu 225, kalian nilai terendah yang harus dicapai yaitu 166. Selisihnya jauh sih. Kalau menurut aku tetap walaupun TKP itu naik, kalian tetap akan bisa lolos, tetap akan bisa passing grade karena selisih antara nilai terendah dengan nilai sempurna itu 59 poin. Mengingat kalau waktu aku dulu ya, cerita ini waktu aku seleksi CPNS 2013, TKP itu passing grade-nya 126. Tapi jumlah soalnya 35, karena 35 kali 5 itu 175 dikurangi 126, selisihnya 49. Dan dulu aku dapat skor 148. Dengan metode menjawab seluruh pertanyaan itu dijawab dengan sangat bijak. Dengan sangat bijak aku jawab, tapi kok skornya 148. Kemudian 3 tahun kemudian ketika udah jadi PNS aku ikut seleksi Catar Poltekip jalur pegawai, dapat skor SKD untuk TKP-nya doang 158. Tetap untuk passing grade nilai terendahnya itu 175. 175 dikurangi 158 itu kurang 17 poin untuk dapat nilai sempurna. Jadi kalau tahun 2021 ini skor tertingginya 225 skor nilai sempurna untuk TKP, sedangkan untuk nilai terendahnya 166, aku sangat yakin kalian tetap akan bisa passing grade. Kalau menurut aku ya, prediksiku kalian bisa dapat nilai passing grade itu di kisaran 200-an. Kalian bisa dapat nilai SKD yang TKP ya. TKP itu bisa dapat 200, 210, 220 mungkin.
205 mungkin kayak gitu. Jadi bukan jadi momok walaupun passing grade-nya naik, kecuali kalau TWK-nya naik atau TIU-nya naik itu bisa jadi momok. Tapi yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman, kalian tuh jangan berlomba untuk dapat passing grade. Berapapun passing grade kalian, kalau skornya nggak tinggi dan nggak masuk ke perankingan, kalian nggak bisa lolos. Contohnya, kalau kuota di Kanwil Jatim 100, otomatis yang bisa lolos ke SKB. Setelah SKB kan ke SKB itu 3 kali, dikalikan 3 dari kuota formasinya. Kalau kuotanya 100 kali 3, 300. Ya kalian harus ranking 1 sampai ranking 300. Dan nggak mungkin yang lolos itu nggak passing grade. Makanya lupakan passing grade. Carilah skor setinggi-tingginya. Kalau kalian dapat skor tinggi, otomatis passing grade. Kayak gitu. Makanya letak gimana caranya biar kalian itu bisa dapat passing grade yang besar. Pasti kalian kan akan nanya nih, Bang, harus gimana nih? Aku pemula nih, nggak pernah ikut SKD, nggak pernah ikut tes, baru lulus sekolah. Ini apa yang harus aku lakukan? Apakah aku belajar dulu, baca buku dulu, apakah langsung ngerjakan latihan soal atau apa? Kayak gitu ya. Jadi aku kasih tahu di sini untuk teman-teman, kalau yang baru ikutan tes, kalian bisa download ebook PDF gratis di grup manapun yang bisa kalian akses di Google. Terus kalian pelajari sendiri tuh untuk TIU dan TKP ya. Kalau TWK aku nggak rekomendasikan, takutnya masih berbau hafalan. Untuk TIU dan TKP kalian kerjakan di kertas, kalian tulis misalnya nomor 1 jawabannya apa, kalian cari tahu cara penyelesaiannya, kalian bisa nyontek di YouTube. Oh kalau soal kayak gini tuh kerjakannya kayak gini untuk TIU kayak gitu. Lupakan durasi, kalian belajar berapa jam pun terserah kalian. Yang penting satu soal, kalau terkait soal kayak gini, pengerjaannya kayak gini loh caranya. Terus kalian kerjakan. Berlatih dulu, itu latihan dulu. Lupakan kalian harus berlatih setiap hari 100 soal, lupakan. TIU dulu kalian latihan, kalau emang TIU-nya susah, kalian latihan. Cari ebook. Kalau gak ada ebook PDF gratis, cari di Google soal TIU banyak. Banyak soal TIU. Kalian buka handphone kalian kerjakan soal TIU, pakai kertas, tulis, dicoret. Jawaban apa? Kalian bener gak kayak gitu? Kerjakan seperti itu aja di awal. TKP juga kayak gitu, nggak masalah. Nggak harus yang berbayar. TKP ini terus kalian jawab kayaknya ini B, tulis aja di kertas, nanti dicek lagi di Google-nya kalau emang ada. Oh jawabannya ternyata dikunci jawabannya beneran B kayak gitu. Nggak harus berbayar. Nah setelah kalian rutin belajar seperti itu, kalian mengakses YouTube, ada yang bahas soal, kalian pelajari, kalian pause, terus kalian kerjakan misalnya kayak gitu ya. Terus ada soal TWK juga kalian pelajari di YouTube, ada yang ngasih tahu soal dan jawabannya, ya kalian pelajari aja. Nanti nih, setelah kalian belajar itu kan harus dievaluasi. Evaluasinya itu dari mana? Kalian kan harus uji coba dulu, kayak semacam tryout kayak gitu kan ya. Di tryout itulah kalian boleh ikut yang berbayar. Kalau memang yang gratisan gak recommended gitu ya. Kalau yang gratisan soal TWK-nya masih hafal-hafalan kayak amandemen kedua terjadi pada tahun, kalau masih kayak gitu mungkin itu udah gak relevan dengan soal untuk tahun ini. Karena tahun 2019 yang lalu pun soalnya udah gak hafal-hafalan, melainkan berbau penalaran yang seperti TKP tapi rasa-rasanya TKP rasa TWK, yang mana soalnya bisa pengamalan sila sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian sudah belajar kayak yang tadi aku bilang, lewat PDF, lewat Google, lewat YouTube, dikerjakan uret-uretan di buku, lupakan durasi dan lain sebagainya, kalian uji coba praktek seolah-olah kalian sedang melaksanakan SKD. Kalian bisa ikut yang berbayar, terserah kalian. Kalau ikut Ayo CPNS ataupun Smart BTW, kalian silahkan pakai kode referral Wala Besar, WALABSOR, huruf besar semua. Nggak pakai kode referralku terserah juga, nggak masalah. Apa kata kalian? Kalau nanya yang Smart BTW pakai modul berapa nih mas? Kalau kemarin aku yang review tuh modul 41 sampai 50. Kalian pakai yang lain pun nggak masalah. Kayak gitu ya. Gunanya ketika kalian mendaftar di sana, kalian uji coba langsung, kalian kerjakan 110 soal dalam 100 menit konsisten.
Dan kalian harus komitmen, harus komit, nggak boleh diganggu apapun. Kalian harus kerjakan itu, harus selesaikan. Kita cek, kalian bisa nggak sih menyelesaikan itu tanpa kekurangan waktu. Dalam 110 soal itu kalian selesai semua dalam 100 menit. Dan cek berapa nilai kalian. Kalau kalian nanti jeblok di TIO atau di TWK, kalian belajar lagi kayak yang di awal. Misalnya di Smart BTW ya, contohnya ya. Ketika kalian jadi member itu ada 10 modul. Dalam satu modul itu ada 10 simulasi. Satu modul itu, jadi misalnya modul pertama itu 110 soal 100 menit. Ada modul kedua 110 soal selama 100 menit. Ada 10 kali itu. Jadi kalian coba sekali dulu. Ketika kalian jelek di TWK atau di TIU, kalian cari lagi di Google, di YouTube, di ebook gratis. Kalian coba kerjakan di kertas. Ketika kalian merasa udah bisa, kerjakan modul yang kedua. Ada perubahan nggak dari hasil nilai kalian? Kalau nanti masih kurang bagus, kalian cari lagi di YouTube referensi belajar TWK, TKP, TIU, di ebook, kerjakan di buku, di kertas lagi. Kemudian kalian praktek lagi di modul itu. Modul yang ketiga kalian praktek simulasi SKD yang 110 soal selama 100 menit. Komit, nggak boleh diganggu apapun. Nggak boleh buka-buka Google dan lain sebagainya. Jadi perlunya join atau member untuk simulasi SKD yang berbayar itu untuk praktek. Bukan kalian yang belajar di sana terus menerus. Kalau kalian tiba-tiba langsung belajar di sana, kalau Smart BTW cuma ada 10 modul, dalam satu kali kalian beli 150.000 gitu ya, terus ada 10 modul, kalian akses 10 kali, udah habis. Kalian beli lagi nanti. Ya habis duit kalian nanti, kalian miskin nanti kalian. Jadi yang aku maksud tuh, belajarlah sendiri mandiri, carilah di YouTube, di Google, di ebook, PDF gratis, Telegram, grup Facebook, grup WhatsApp kayak gitu. Kalau ada PDF TIU, kerjakan di kertas. Cari tahu di Google atau di YouTube cara pengerjaannya kayak gimana. Setelah kalian berlama-lama mengerjakan itu, berlatih, barulah praktek di tryout atau simulasi yang berbayar. Entah di IO CPNS ataupun di Smart BTW. Jangan buru-buru dihabiskan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ngerti ya titik poinnya ya. Silakan belajar mandiri. Silakan download di Google ataupun grup WhatsApp, Telegram, Facebook untuk ebook PDF gratis yang kalian kerjakan TIU, TKP kayak gitu ya. Kalian bisa pakai ortoretan. Setelah kalian melaksanakan itu lama, entah kalian cek di YouTube juga contoh soal, orang yang bahas-bahas soal, nanti silahkan praktek sendiri melalui simulasi SKD yang mungkin bisa pakai yang berbayar itu untuk menguji sejauh mana kalian bisa, karena kalian selama ini udah belajar. Kalau masih jelek, tinggalkan lagi, nyari lagi di YouTube, di grup, di Google, kemudian kalian coba lagi praktek di simulasi di modul selanjutnya sampai modulnya nanti habis. Kayak gitu ya teman-teman. Ya udah, sekian dari aku, semoga kalian tetap semangat untuk terus belajar, tingkatkan terus kegigihan kalian, karena pesaing kalian itu adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak bisa dapat skor yang tinggi, ya otomatis kalian nggak akan bisa lanjut, karena akan dikalahkan oleh peserta lain yang mungkin juga punya kegigihan lebih daripada kalian. Udah, sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.